Firman-Mu, oh Tuhan, pelita bagi hidupku. Jadikanlah terang bagi jalanku. Pimpinlah kami Tuhan, menggapai jiwa-jiwa. Bawa firman-Mu ke seluruh bumi. Firman Tuhan yang berkuasa mengubah hati kami dan menerangi suku-suku bangsa. Firman Tuhan yang hidup menjamah setiap hati, menjadi pelita di seluruh bumi. Beri hati kami yang setia kepadamu, selalu rindu mengenal jalan-Mu. Tuhan, berikanlah kami hati bangsa-bangsa yang mau memasyurkan nama-Mu selamanya. Dan menerangi suku-suku bangsa. Firman Tuhan yang hidup menjamah setiap hati, menjadi pelita di seluruh bumi. Menjadi pelita di seluruh bumi. Menjadi pelita, menjadi pelita di seluruh bumi. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Firman-Mu, oh Tuhan, pelita bagi hidupku. Jadikanlah terang bagi jalanku. Pimpinlah kami Tuhan, menggapai jiwa-jiwa. Bawa firman-Mu ke seluruh bumi. Firman Tuhan yang berkuasa mengubah hati kami dan menerangi suku-suku bangsa. Firman Tuhan yang hidup menjamah setiap hati, menjadi pelita di seluruh bumi. Beri hati kami yang setia kepadamu, selalu rindu mengenal jalan-Mu. Tuhan, berikanlah kami hati bangsa-bangsa yang mau memasyurkan nama-Mu selamanya.
Shalom Sobat GBA, kembali kita di acara Sabtu sore bersama GBA Center. Ibadah kita kali ini akan dilayani oleh sobat-sobat kita yang diawali dengan doa pembuka oleh host Uke, lalu pujian penyembahan oleh host Elok diiringi dengan Gary. Setelah itu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Setia Wijaya. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk hari ini Tuhan, untuk kesempatan kali ini di ibadah online ini. Kami mau mendengar firman-Mu, kami mau memuji nama-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami. Terus Tuhan, bicaralah, urapi kami, urapi pikiran, hati, perasaan kami, juga untuk yang membawakan firman. Biar firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Haleluya, amin. Kami masuk ke dalam ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang kudus Bapa. Kuduskan kami sebab Engkau kudus Bapa. Ini kami umat-Mu Bapa. Kami boleh masuk ke altar-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Raja mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Raja mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya.
hadapan Tuhan katakan, glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji, glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji, haleluya, puji, glory, haleluya. Glory, haleluya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan di tempat yang maha tinggi Bapa. Terima kasih Bapa buat kehadiranmu saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memimpin kami Tuhan dalam pujian dan penyembahan kami saat ini Bapa. Dan saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Kebenaran firman-Mu akan diberitakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan, kami boleh bertumbuh di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang boleh menguatkan setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Yesusku, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan, amin. Selamat sore, sahabat GP yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bertemu bersama. Kita akan bersama mempelajari firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Saya akan bacakan 1 Raja-Raja 19, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betsheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam, lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ayat yang ke-9, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu,
dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Sekian pembacaan firman Tuhan. Diberkati kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Sahabat kita yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan mengenai mengapa Elia sedang tidak melayani Tuhan. Kalau kita melihat pasal sebelumnya, kita menyaksikan Elia dipakai Tuhan secara luar biasa sekali. Secara fantastis pelayanannya. Namun di bagian pasal 19 ini kita melihat Elia sedang tidak melayani Tuhan. Kenapa Elia sedang tidak melayani Tuhan? Yang pertama, Elia merasa takut. Saudara, setiap kita mempunyai ketakutan tersendiri. Saya juga mempunyai ketakutan tersendiri, ya. Pada waktu saya mulai melayani Tuhan secara full time, umur saya baru 22 tahun jadi gembala sidang. Ada kegentaran sendiri, ya. Apalagi ketika ada jemaat meninggal, ya. Pernah satu kali saya tugas di Sulawesi Selatan, tepatnya di kota Parepare, ya. Lalu jemaat kami ada yang meninggal di kota Makassar. Kebetulan saya waktu itu ada di kota Makassar. Ya. Yang namanya kamar jenazah itu selalu mojok, saudara. Ya. Nggak mungkin di depan-depan, kamar jenazah selalu mojok. Pada waktu itu saya tanya, ketika jemaat kami ini meninggal, saya harus ke kamar jenazah. Karena jenazahnya sudah ada di sana. Kemudian saya harus melewati sebuah lorong yang panjang. Dan itu gelap. Sudah jam 9 malam. Nah, kemudian saya mulai berjalan di sana. Pertama kali waktu jalan di lorong itu saya yakin. Tapi begitu sampai tengah-tengah saya berpikir, apakah di kamar jenazah nanti saya ketemu orang yang masih hidup? Kalau orang yang sudah mati, ya pastilah ada di sana. Tapi problemnya kalau saya buka pintu itu, di dalamnya semua ternyata orang mati semua. Itu kan masalah tersendiri. Apakah saya harus buka satu persatu kain penutup itu atau bagaimana? Saudara, mau mundur? Ya, gembala sidang, masa mundur? Akhirnya saya coba melangkah maju. Melangkah saya menuju ke pintu, di atas pintu itu ada lampu kecil. Mungkin 5-10 watt dari lorong yang gelap itu. Ketika sampai kamar jenazah saya buka, puji Tuhan. Ternyata di dalam ada orang hidup. Ya, orang mati ya sudah pasti. Nah, akhirnya kemudian saya harus bawa jenazah ini pulang ke Parepare. Perjalanan cukup jauh, 150 km. Saya ikut di mobil jenazah bersama dengan jenazah yang belum masuk peti. Ya. Nah, perjalanan dimulai ketika mobil goyang, jenazah ikut goyang dan lain sebagainya, ya, sampai kemudian di pertengahan jalan sopir berhenti makan dan mesin mobil dimatikan. Jadi kami gelap-gelapan sama jenazah di situ. Ya. Saya cuma pikir begini, ya waktu masih hidup memang ini anak sekolah minggu yang meninggal. Jadi waktu dia masih hidup, suka bercanda, saya suka iseng sama dia. Ya, saya cuma bilang, nah kali ini kau sudah meninggal, jangan kau iseng-iseng di sini. Karena bukan saatnya untuk kau iseng-iseng. Ya. Saudara, sopir makannya lama. Singkat cerita akhirnya dia selesai. Kembali perjalanan diteruskan. Ada lobang, mayatnya juga goyang. Ya maklumlah. Karena dia pada waktu itu meninggal saat mau dioperasi, ya. Ada darah yang masih keluar, mengalir. Ya, sampai kemudian akhirnya kami sampai di kota Parepare. Puji Tuhan sampai jam 12 malam di sana. Dari sini kita belajar ketakutan itu wajar. Saudara dan saya punya ketakutan. Ada orang yang takut ketinggian, ada orang yang takut binatang, dan lain sebagainya. Nah, di dalam pembacaan firman Tuhan, tadi kita melihat Elia mengalami ketakutan karena siapa? Karena seorang perempuan yang bernama Isabel. Kenapa? Karena dia takut dibunuh. Ya. Ketika Elia dengan luar biasa membunuh nabi-nabi Baal dan Asyera, ya, lalu kemudian dia mendapat ancaman berikutnya dari Ratu Isabel. Sangat jelas kalimatnya yang diutarakan oleh Isabel. Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Dengan kegentaran inilah, dengan ketakutan yang dialami inilah, Elia pergi melarikan diri. Sekarang kalau kita merenungkan di sini, apa yang membuat kita mengalami ketakutan di dalam kita melayani Tuhan? Mungkin zaman sekarang adanya COVID membuat kita mundur atau kita terbatas dalam melayani Tuhan. Tapi saudara,
jangan biarkan ketakutan itu membuat kita berhenti melayani Tuhan. Melayani, tetap melayani. Saya percaya perlindungan Tuhan tetap berlaku atas kita sekalian. Apapun itu. Jangan ketakutan itu membuat kita sampai tidak melihat bagaimana Tuhan yang akan menolong, yang akan bertindak di dalam setiap kehidupan dan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Hal yang kedua yang kita pelajari dari Elia. Kenapa Elia sedang tidak melayani Tuhan? Elia mengalami depresi yang sangat dalam sekali. Ya, Elia mengalami tekanan demi tekanan di dalam kehidupannya. Dia merasa yang lain kemana, hanya dia yang sendiri yang melayani. Ya, ketika peristiwa dia memperingatkan Ahab akan tidak turun hujan, di situ kita melihat dia harus melarikan diri di Sungai Kerit. Ya, dia tiap hari hanya minum air, tunggu kiriman dari burung gagak dan lain sebagainya. Dan kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan sebenarnya luar biasa, tapi dia tidak menyadari itu. Dia mengalami tekanan, kesunyian, kesepian seorang diri. Dan juga dia pada akhirnya merasa, Tuhan, aku gagal. Aku sudah berusaha berjuang melayani. Sekian banyak aku membuktikan Engkau Allah yang hidup, tetapi kenapa sekarang nyawaku menjadi incaran? Dia mengalami depresi, akhirnya membuat dia pergi melarikan diri. Sudah tidak tahan. Bahkan di dalam ayat yang kita baca tadi, dia ingin mati. Saudara, tingkatnya sudah begitu kronis. Dia ingin mati. Kalau kita merenungkan di bagian ini, kita seringkali juga melayani dalam kondisi seperti ini. Ketika kita merasa berjuang sendiri dan kita merasa gagal, akhirnya kita berkata, Tuhan, sudahlah aku nyerah. Biar orang lain saja. Aku tidak sanggup dan lain sebagainya. Saudara, jangan pernah menyerah. Ketika Tuhan memberi kepercayaan kepada engkau untuk melayani Tuhan, ya, tetap percaya Tuhan yang memberi kemampuan itu kepada kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, tetapi Tuhan mampu memberi kemampuan itu kepada kita. Yang ketiga, kenapa Elia tidak melayani Tuhan? Ya, tadi saya mengatakan Elia merasa sendirian. Saudara, sendirian melayani itu tidak enak. Kita lebih suka melayani secara tim, bukan? Melayani seorang diri itu sangat berat sekali. Kita melihat dari awal, kita melihat Elia sendirian, terus sendirian. Betul dia ada bujangnya. Tapi kita tidak melihat di manakah hamba Tuhan yang lain. Kita melihat hanya seorang diri dia berperan di situ. Saudara, Elia tidak seorang diri. Tuhan menyertai dia. Kita pun juga seringkali mengalami masa-masa yang seperti Elia ini. Ketika saya melayani Tuhan pertama kali, masih muda, tadi saya katakan umur 22 tahun tadi. Ya, saya melayani di gereja itu sendirian, hamba Tuhan full time sendirian. Tidak ada yang lain. Jadi turun di sekolah minggu, komisi wanita, semuanya harus dipegang sendiri. Ya. Nah, kita bersyukur pertolongan Tuhan itu luar biasa sekali. Ternyata Tuhan ingatkan, engkau tidak sendirian. Aku berserta dengan engkau. Itu yang memberikan penghiburan dan kekuatan di dalam kita melayani Tuhan. Sekalipun kau sendiri, ingat Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang keempat, kenapa Elia sedang tidak melayani Tuhan? Elia melupakan karya Allah di masa lampau. Saudara, kita seringkali ketika menghadapi masalah besar di dalam kehidupan kita melupakan bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa tadi. Bukankah di Sungai Kerit Tuhan memelihara secara luar biasa? Dia tidak usah pusing dengan makanan minuman, tapi Tuhan pelihara. Ketika dia berada di rumah janda di Sarfat, Tuhan pun memelihara secara ajaib. Saudara, dia melupakan semua itu. Kita pun seringkali berada dalam kondisi seperti ini. Ketika kita menghadapi tekanan kehidupan, sakit penyakit dan lain sebagainya, kita melupakan pertolongan Allah di masa lampau yang luar biasa. Hari ini Tuhan mau kita ingat bahwa Allah tidak membiarkan kau seorang diri. Allah selalu hadir di dalam kehidupan kita dan Allah siap menolong kita. Saudara, saya sangat tertarik dengan ayat yang mengakhiri bagian ini. Ayat yang 9. Firman Tuhan berkata, apakah kerjamu di sini hai Elia? Ketika Elia melarikan diri, kemudian dia pergi jauh. Di sana dia tinggal menyepi. Firman Tuhan kepadanya, apakah kerjamu di sini hai Elia?
Saudara, terjemahan yang lebih tepat daripada ayat ini berbunyi demikian. Apakah kerjamu sekarang ini di sini, hai Elia? Elia menjawab, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Tuhan tanya, apa kerjamu sekarang ini di sini, hai Elia? Elia menjawab, dulu Tuhan aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Saudara, bagian ini mau menegaskan kepada kita, Tuhan tidak pernah bertanya kepada kita, apa kerjamu dulu? Apa pelayananmu dulu? Yang Tuhan tanya sekarang ini. Apakah engkau sedang bekerja melayani Tuhan segiat-giatnya sekarang ini? Atau engkau sedang bermalas-malasan, sedang berputus asa? Hari ini Tuhan mau mengajak kita. Mari kita bangkit melayani Tuhan. Apapun yang dipercayakan kepada kita, mari kita kerjakan dengan maksimal. Mungkin kau sebagai host yang sekedar merespon dan lain sebagainya. Pelayananmu tidak sia-sia. Lakukan itu dengan baik. Lakukan itu dengan kesungguhan hati. Maka engkau akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa atas kita sekalian. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Dan biarlah melalui kisah hidup Elia menyadarkan kepada kami bahwa Engkau Allah yang luar biasa menyertai kami. Engkau tidak membiarkan kami patah semangat. Engkau tidak membiarkan kami dalam keputusasaan. Tetapi Engkau senantiasa menopang kami dan memberi kemampuan kepada kami. Terima kasih Tuhan, pakai setiap dari kami menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih pendeta setia atas sharing firman Tuhan-Nya yang sungguh sangat memberkati kita semua. Saat ini kita akan mendengar kesaksian oleh host Mita. Kemudian kita akan diakhiri dengan doa syafaat oleh host Okta. Dan kembali bersama pendeta setia untuk menerima doa berkat. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat sore. Saya mau kasih kesaksian sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita yang terpanggil untuk mendalami hubungan intim dengannya, dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu saya membuat pernyataan bahwa Tuhan itu baik, sangat baik, teramat baik. Saat ini saya bergabung di GBA, Gerakan Baca Alkitab, satu hal yang kami tahu dan kami percaya. Untuk mengenal kasih Yesus, kita perlu untuk mengenalnya. Dan wadah GBA ini membawa kita, membawa saya pribadi, untuk mempunyai waktu, untuk bersekutu, untuk mendapatkan solusi-solusi dalam kehidupan saya. Dalam setiap firman-Nya ada kata-kata yang banyak yang membangun sungguh-sungguh, dan ada pernyataan yang Tuhan katakan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang menyertai kita selalu sampai pada kesudahan zaman. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita, sebagai saya nyatakan, di dalam Kristus kita percaya ada penyertaan-Nya yang bisa mengalahkan setiap masalah-masalah kita. Dalam banyak pergumulan, dalam banyak masalah, satu hal yang kita harus tempuh pertama kali, introspeksi hati, periksa hati. Periksa hati untuk terbuka. Ada satu lagu yang bilang, aku perlu Roh Kudus untuk memeriksa hatiku. Bawa dalam keintiman supaya Roh Kudus membuka hati kita untuk tidak melihat masalah, untuk tidak mempersalahkan masalah itu sendiri, untuk tidak berpikiran negatif akan setiap perkara yang sedang kita hadapi. Saat ini saya mengatakan seperti itu seakan-akan mudah. Tapi pada saat menghadapinya di saat-saat lalu, banyak hal yang membuat saya semakin terjepit, semakin terpuruk, semakin mempersalahkan diri sendiri, semakin menghakimi orang-orang yang bersangkutan. Tapi satu hal, Tuhan begitu baik dan sangat amat baik.
Sebelum kita mengenalnya, Dia sudah mengenal kita. Sebelum kita berpegangan dengannya, Dia sudah memegang tangan kita. Sebelum kita mengasihinya, Dia sudah mengasihi kita. Kita hanya perlu respon, buka hati, dan taat. Kata-kata ini begitu mudah saya ucapkan saat ini. Tapi di saat awal, saat-saat pada saat banyak masalah-masalah atau perkara-perkara yang dihadapi, dalam pergumulan-pergumulan terasa berat sekali. Karena apa? Satu hal, kita kurang percaya dan kurang mengenalnya. Bersyukur dengan Tuhan, bersyukur adanya GBA, bersyukur dengan PIC, bersyukur dengan koordinator, bersyukur dengan hambanya yang Tuhan percayakan untuk menjalani GBA ini. Dengan GBA ini, dengan Alkitab ini, kita akan punya waktu. Dalam komunitas GBA kita akan punya kekuatan, kita punya keinginan, kita punya keintiman. Mungkin berawal dari hal yang kita belum mengerti mengenai respon, berawal cuma dari kita mau ikut, saya mau ikut GBA, supaya nggak ketinggalan. Tapi Roh Kudus itu baik dengan caranya. Dengan caranya Roh Tuhan, Roh Kudus membuka hati saya. Dikiriminya teman-teman, komunitas yang mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Yang membantu untuk keluar dari setiap masalah sehingga mempunyai solusi. Karena itu saya beritakan, saya katakan bagi teman-teman semua, bagi semua ibu-ibu, wanita-wanita di sana yang ada di luar sana. Kita sebagai wanita, sebagai ibu, sebagai penolong. Kita bisa menolong apabila kita berpegang teguh pada sumber yang memiliki pertolongan. Karena itu saya bilang Tuhan Yesus baik. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Datanglah kepada Yesus. Buka hatimu. Biar Roh Kudus masuk. Roh Kudus menata hatimu, sebagaimana Roh Kudus menata hati saya, sebagaimana Roh Kudus membuat saya untuk belajar tidak menghakimi, bagaimana Roh Kudus membuat saya untuk bersyukur dalam segala hal, dengan segala hal yang ada, bagaimana Roh Kudus mendidik dan membimbing saya untuk melihat segala sesuatu dari kacamatanya. Terima kasih GBA, terima kasih teman-teman semua. Selebih lagi, terima kasih, Tuhan Yesus itu baik. Haleluya, amin. Mari sobat-sobat GBA, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Siapkan hati, kita arahkan hati kita untuk berdoa syafaat. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, kami mengucap syukur ya Tuhan. Sabtu sore ini Tuhan, kami boleh Tuhan bersama-sama menaikkan doa syafaat di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau naikkan doa syafaat kami dengan ucapan syukur. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk GBA Center ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap Tuhan orang-orang yang ada di dalamnya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk koordinator, pengurus Tuhan, bahkan semua yang terlibat Tuhan di GBA Center. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat Tuhan lebih lagi Tuhan, agar sungguh Tuhan GBA Center ini bisa Tuhan menjadi alat bagi Tuhan kemuliaan namamu, menjadi alat Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, menjadi alat Tuhan agar supaya Tuhan firman-Mu Tuhan diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap sobat-sobat GBA Tuhan yang sudah ikut di dalam pembacaan Alkitab setiap harinya. Mari Tuhan tambahkan lebih lagi ya Bapa, agar sungguh makin banyak Tuhan sobat-sobat GBA Tuhan yang mengenal Engkau. Makin banyak Tuhan, oh Bapa, pengerja-pengerja-Mu Tuhan yang akan Engkau pakai Tuhan untuk memberitakan firman-Mu sampai ke ujung-ujung bumi. Makin banyak Tuhan murid-murid-Mu Tuhan yang mengenal firman-Mu. Karena itu tambahkanlah Tuhan sobat-sobat GBA ya Bapa. Mari ya Tuhan, mari ya Bapa.
Berikan semangat, berikan Tuhan keinginan untuk membaca Alkitab lebih lagi, kerinduan untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan melalui pembacaan Alkitab. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Bapa, saat ini kami juga bersatu hati Tuhan, berdoa Tuhan untuk Tuhan setiap kota-kota yang ada di bangsa ini ya Bapa. Dari Sabang sampai Merauke ya Bapa. Oh Bapa, kami berdoa Tuhan setiap kota demi kota Tuhan Engkau lawat. Bapa, kami mau berkati Tuhan setiap kota demi kota ya Bapa. Setiap Tuhan keluarga-keluarga di dalamnya ya Bapa. Oh Bapa, kami berdoa ya Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Engkau yang curahkan Tuhan pengurapan-Mu lebih lagi ya Bapa. Curahkan kerinduan Tuhan untuk mengenal Engkau. Bapa, kami rindu Tuhan dari kota demi kota Tuhan akan bangkit Tuhan pahlawan-pahlawan-Mu. Akan bangkit Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang sungguh memuji-muji Engkau, yang meninggikan nama-Mu, yang akan Engkau pakai Tuhan secara luar biasa Tuhan, menjadi garam dan terang Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu, dimanapun Tuhan, sebagai apapun Tuhan posisi mereka Tuhan, apapun Tuhan, dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan Engkau sudah tempatkan mereka Tuhan menjadi garam dan terang Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Karena itu urapi lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap kota-kota di bangsa ini Tuhan Engkau bangun ya Bapa. Setiap kota-kota di bangsa ini Tuhan menjadi kota-kota Tuhan yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami, yaitu bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk negara kami, untuk pemimpin kami Tuhan, yaitu Presiden Jokowi Tuhan bersama Wakil Presiden, dan juga Tuhan setiap jajaran menteri, DPR, MPR Tuhan, semua Tuhan dari pemerintahan Tuhan yang paling tinggi, bahkan Tuhan sampai Tuhan bagian yang terkecil yaitu RT atau RW. Bapa, kami berdoa setiap Tuhan orang-orang pemimpin-pemimpin yang di dalamnya Tuhan, kami berdoa Tuhan setiap orang-orang yang Engkau tempatkan Tuhan di dalamnya, Engkau yang berikan hikmat, Engkau berikan takut akan Engkau ya Bapa, di dalam menjalankan tugasnya ya Bapa, agar sungguh ya Bapa segala sesuatunya boleh baik adanya. Kami mengucap syukur Tuhan. Bapa, kami mau berkati Tuhan bangsa ini, kami mau berkati Tuhan keamanan. Bangsa ini Tuhan akan aman senantiasa. Oh Bapa, karena ada di dalam penjagaan-Mu. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk Tuhan setiap rancangan pembangunan yang sedang dibuat. Oh Bapa, di segala sektor kami berdoa ya Bapa, Engkau yang turut campur di dalam perencanaannya Tuhan. Bahkan di setiap detail langkah-langkahnya Engkau turut bekerja ya Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk keamanan kota demi kota. Kami percaya keamanan Engkau berikan, pembangunan Tuhan terus Tuhan Engkau berikan. Bapa, kami berdoa untuk pendidikan, kami berdoa untuk anak-anak muda Tuhan di bangsa ini. Bangkitkan generasi penuai-Mu ya Bapa, bangkitkan generasi Tuhan yang takut akan Engkau. Oh, pakai setiap pendidik-pendidik yang ada Tuhan untuk boleh mengajar Tuhan, bukan hanya dari segi keterampilan atau ilmu pengetahuan, tapi Tuhan akan takut akan Engkau ya Bapa. Oh, pakai setiap anak-anak muda di bangsa ini Tuhan, untuk Tuhan menjadi Tuhan memberitakan firman-Mu Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Oh Bapa, dengan teman-temannya apapun Tuhan bidang mereka, Engkau pakai luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa untuk perekonomian bangsa ini. Kami percaya Tuhan, bangsa ini Tuhan akan terus maju di dalam perekonomiannya. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau yang berkati Tuhan setiap Tuhan sumber daya alam yang ada ya Bapa. Engkau yang pimpin Tuhan orang-orang Tuhan bangsa kami untuk pandai mengelolanya ya Bapa. Agar sungguh Tuhan sumber daya alam yang ada Tuhan boleh dikelola dengan baik
sehingga Tuhan menjadi berkat Tuhan bagi setiap Tuhan jiwa di bangsa ini. Bahkan bukan hanya bangsa ini, tapi menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Tuhan, kami berdoa setiap tanahnya Engkau suburkan. Engkau berkati setiap udaranya Tuhan. Engkau berkati, Engkau yang curahkan Tuhan sukacita Tuhan atas bangsa ini. Damai sejahtera, kasih Allah tercurah Tuhan atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur untuk Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga Tuhan dimanapun setiap keluarga yang berada, setiap individu ya Bapak, kami berdoa Tuhan, apabila ada yang sakit, kami berdoa, kami bersatu hati Tuhan, Engkau yang curahkan kesembuhan. Oh Bapak yang sedang berputus asa, kami berdoa ya Bapak, Engkau yang kuatkan. Oh Bapak, apabila Tuhan, mereka yang sedang kekurangan Tuhan, Engkau yang cukupkan Tuhan. Kami percaya Engkau yang sanggup Tuhan menyediakan segala sesuatu, karena Engkau adalah Jehovah Jireh. Bapak, kami berdoa ya Bapak, lawatan-Mu terjadi. Kami tahu Tuhan dan kami percaya, bahkan di masa pandemi ini Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa. Engkau bekerja Tuhan, mendatangkan Tuhan segala sesuatunya untuk kebaikan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala musim Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu, kami percaya Tuhan, Engkau berjalan bersama kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oh Bapa, kami akan disebut berbahagia karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang selalu memegang tangan kami, Allah yang selalu menyertai kami, Allah yang menyertai bangsa ini, Allah yang memimpin bangsa ini langkah demi langkah, Allah yang memberkati tangan kami Tuhan di dalam mengerjakan sesuatu, Allah yang memberkati kami. Kami mengucap syukur, kami sungguh mengucap syukur. Kami naikkan setiap doa-doa syafaat ini dengan ucapan syukur. Kami mengucap syukur untuk jawaban doa Tuhan yang kami terima. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia-Mu Engkau curahkan berlimpah-limpah untuk setiap jiwa-jiwa di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah Engkau dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Sahabat GPA, mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mengarahkan diri kepada Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus turun atas kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Pelita bagi hidupku, jadikanlah terang bagi jalanku. Pimpinlah kami Tuhan, menggapai jiwa-jiwa, bawa firman-Mu ke seluruh bumi. Firman Tuhan yang berkuasa